Halo, salam dari Slovenia. Nama saya Fahrur. Selamat datang di Travel Vlog atau Travel Guide Naik Delman. Sekarang kita lagi di Prešeren Square. Memang susah nyebutnya. J-nya itu dibaca seperti I. Jadi, Ljubljana. 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 Ljubljana ini adalah ibu kota dari Republik Slovenia. Di mana sih Slovenia itu? Tergantung siapa yang ditanya. Karena negara kecil, jadi banyak yang nggak tahu. Jangankan orang Indonesia, banyak orang Eropa yang nggak tahu di mana itu Slovenia. Slovenia itu terletak di antara pegunungan Alpen dan Laut Adriatik di bagian barat semenanjung Balkan. Dia itu berbatasan dengan Italia di barat, Austria di utara, Hungaria di timur, dan Kroasia di tenggara dan selatan. Yang jelas, Slovenia itu nggak jauh-jauh banget. Kota Ljubljana bisa ditempuh dalam 2,5 jam dari Venice, 4 jam dari Vienna, 2 jam dari Zagreb, atau 2,5 jam dari Salzburg. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan video kita. Sekarang kita lagi di Prešeren Square atau Prešenovtar bahasa Slovenia. Ini adalah alun-alun atau titik nol kota Ljubljana. Di belakang itu patungnya Prešeren. Prešeren itu pujangga yang paling dihormati di sini. Jadi syairnya lagu kebangsaan Slovenia itu dari puisinya Prešeren. Di sebelah ada gereja Fransiskus atau gereja Pink kalau orang bilang. Ini bukan katedralnya Slovenia, banyak yang salah tangkap. Cuman salah satu gereja di sini, tapi posisinya pas banget di depan Prešeren Square. Dan nggak jauh, ini juga namanya Triple Bridge. Prešeren Square dan patung Prešeren dan Triple Bridge ini dibangun pada akhir abad 19 sampai awal abad 20 setelah gempa bumi yang menghancurkan banyak bangunan pada tahun 1895 di Ljubljana. Kita lihat ke sana, Istana Ljubljana, Ljubljana Castle di atas bukit. Istananya kecil karena Slovenia sendiri bukanlah kerajaan besar dan selalu di bawah penguasa asing. Dia berabad-abad itu di bawah Austria, di bawah dinasti Habsburg. Dan setelah Perang Dunia Pertama, mereka bergabung dengan Kroasia dan Serbia untuk membentuk Yugoslavia. Abad 20, mereka pecah dan Slovenia memisahkan diri dari negara sendiri. Selain Triple Bridge, banyak bangunan penting di kota tua Ljubljana didesain oleh Josip Plečnik. Beliau adalah arsitek Slovenia terpenting yang pada awal abad ke-20 juga mendesain beberapa bangunan di kota Wina dan Praha. Karyanya ini bergaya Vienna Secession. Gaya tersebut merupakan salah satu bagian dari Art Nouveau. Di belakang saya ini balai kota Ljubljana. Dan Ljubljana ini bangga sekali karena pernah menjadi Green Capital pada tahun 2016. Kotanya sendiri kecil, tapi merupakan pusat ekonomi dan kebudayaan pemerintahan negara Slovenia. Penduduknya itu sekitar 300 ribuan. Walaupun kecil, Ljubljana ini cukup tua, yaitu bekas kota Romawi kuno. Jadi umurnya sekitar 2005 tahun. Itu berapa tahun yang lalu mereka merayakan 2 milenia kota ini. Dulu ini namanya kota Emona. Penting karena terletak di jalur perdagangan antara Italia dengan Pannonia.
Ini di belakang salah satu tanda kalau ini pernah jadi kota Romawi kuno, namanya Rabah. Tapi yang di belakang ini bukan aslinya, yang aslinya ada di Museum Nasional. Ini replikanya. Kita jalan lagi ke katedral. Ini salah satu oleh-oleh Slovenia, namanya Prešeren Ball atau Prešernov Kruglica. Dia itu coklat berbentuk bola. Kalau teman-teman familiar sama Mozart Ball, itu kurang lebih konsepnya sama. Ini porselen Katbriur. Kalau misalnya ada tamu negara seperti Ratu Elizabeth, atau dulu saya juga dapat porselen ini waktu hadiah pernikahan. Karena disayang-sayang, karena mahal dan kayaknya ringkih gitu, saya nggak pernah pakai sampai sekarang. Tradisional di restoran ini namanya Sokol, itu mereka juga pakai pelayannya itu pakai baju tradisional, jadi agak lucu karena di luar ini hampir nggak pernah lihat sama sekali baju tradisional Slovenia. Makanan Slovenia juga sehari-hari itu jarang dimakan karena dia itu berat, berlemak, dan sebenarnya sih kalau boleh jujur kurang sehat ya. Cuma ini di saat-saat ini aja, seperti hari Minggu atau lagi hari Natal atau hari Paskah gitu, orang-orang sini sehari-hari mereka makan pasta atau salad Mediterania. Oh ya, satu lagi, kebanyakan juga dari babi. Jadi buat yang nggak makan babi, harus hati-hati. Dan ini salah satunya, contoh lagi. Di atas ini namanya Kranjska Klobasa, atau bahasa Inggrisnya Carniolan Sausage. Carniola itu nama tuanya Slovenia, nama kerajaan tuanya Slovenia. Dan ini terproteksi, jadi harus resepnya dan yang namanya itu hanya boleh dari Slovenia, dari beberapa pembuat sosis di Slovenia. Kita ini lagi di sampingnya Katedral Ljubljana. Dari luar ini katedralnya biasa, ya tipikal gereja barok. Itu di luar simple, tapi dalamnya wah. Cuma yang bikin Katedral Ljubljana ini spesial itu pintunya. Pintunya itu sangat absurd.
Iya deh. Oke, untuk masuk ke katedral, kita perlu bayar tiket 2 euro saja. Malah. Saya dikasih masuk karena tadi ngomong-ngomong sama mas-masnya pakai bahasa Slovenia. Dia impress banget. Dia bilang masuk aja, masuk aja. Sebenarnya nggak boleh. Salah satu mode transportasi paling murah dan nyaman di Ljubljana ini adalah bicycle. Ini city bike yang bisa kita sewa dalam waktu 1 jam. Kita ambil dari satu stasiun, kita bawa ke stasiun yang lain, kita taruh di sana. Ininya mudah dan kira-kira 3 euro per tahun cuma biayanya. Dan kita bisa menggunakan kartu Urbana ini. Itu aja. Tinggal kita buka. Jalan. Jadi ada lebih dari 60 stasiun di sekitar kota Ljubljana. Kita bisa cek di mana-mananya dan gampang aja. Jadi kita di sana nanti tinggal masukin, kita kembalikan, terus selesai. Zmaijski Most atau jembatan naga ini dibangun pada awal abad 20, mengikuti gaya yang namanya Vienna Secession Style. Menurut legenda, kota Ljubljana ini didirikan oleh Jason, seorang pahlawan mitologi Yunani bersama teman-temannya yang bernama Argonauts. Dalam perjalanan pulang setelah berhasil mencuri bulu domba emas, mereka menyusuri Laut Hitam dan Sungai Danube. Kemudian mereka membongkar kapal mereka dan membawanya melalui jalan darat. Ketika melintasi Sungai Ljubljanica, Jason bertemu seekor naga dan berhasil membunuhnya. Di lokasi itu, dia mendirikan pemukiman yang akhirnya menjadi kota Ljubljana. Oleh sebab itu, naga menjadi simbol kota tersebut.
bersama. Di belakang ini funikular ke Castle Lubliano. Itu jadi kalau yang males jalan, sebenarnya bisa jalan kaki. Kalau ke atas itu bisa naik ini, naik turun bisa. Sebenarnya untuk masuk ke castle-nya itu tidak dipungut biaya. Hanya di castle itu ada beberapa museum. Dan untuk masuknya atau untuk ke menaranya itu perlu bayar. Jadi ini contohnya untuk masuk ke castle-nya dan funikular itu 13 euro. Ada beberapa tambahan seperti time machine atau Gauda Guide itu 15 euro untuk dewasa. Ini 4 euro itu return ticket buat funikularnya aja. Ini satu one way 2 euro 20. Dapat tiket. Sekarang kita lagi di bawah castle, di atasnya ini tadinya nggak ada. Jadi kita ketemu simbol kota Ljubljana. Bangunan-bangunan di komplek istana dibangun pada masa yang berbeda-beda. Bagian tertua Ljubljana Castle dibangun pada abad ke-11 di lokasi bekas benteng Romawi. Istana ini direnovasi besar-besaran pada tahun 1969 setelah berpuluh tahun terbengkalai. Bentuknya yang sekarang mengambil bentuk istana pada abad ke-12 hingga ke-15. Saat ini, Ljubljana Castle merupakan venue budaya dan atraksi wisata utama kota Ljubljana. Satu galeri di bawah castle itu selalu ada pameran lukisan, pameran patung. Saat ini lagi pelukis dari Slovenia namanya Bojan Benca. Ini sementara aja, jadi kalau tiap datang ke sini kadang kosong, kadang lagi ada pameran. Oke, sekarang kita lagi ada di castle-nya. Jadi untuk masuk ke dalam ini tidak dipungut biaya. Cuma ada beberapa museum di dalamnya itu yang kalau kita
Masuk kita harus beli tiket castle-nya. Seperti museum boneka. Di dalamnya ada wayang kulit. Film sejarah Slovenia. Ada virtual castle dan tentunya menara jam di atas. Ada penjara kecil, bekas penjara kecil. Di plakat Perdana Menteri Hungaria pertama yang pernah dipenjara di sini. Dan waktu Perang Dunia Pertama, ini Kastel Ljubljana ini pernah sempat jadi barak dan benteng tentara Austria. Penjara tawanan politik, tawanan perang. Sekarang kita ke chapel. Naiknya pakai funicular, turunnya kita jalan kaki ya. Sekarang kita udah kembali ke center Ljubljana. Satu tempat yang mesti wajib dikunjungi kalau bagi pecinta kopi, Černá. Ini kebetulan teman kerja saya, salah satu waktu saya baru pindah ke Slovenia, namanya Alexander. Dia sekarang buka kedai kopi dan toko kopi Kolombia. Dia orang Kolombia. Kita cobain kopinya. Yeah.
This is already 6 years. Yeah, 6 years. Still good. But we have to check the flavors too, please. Czarno-zerno cork trio. Enak banget. Say hi to Alexander. Oke, di seberangnya Czarno-zerno ini ada El Patron. Dia ini restoran kecil, tapi harus dicoba kalau lagi di rumah. Itu lagi happening banget, sama lagi ini. Kita cobain makanan Meksiko. Pedas teman-teman, itu yang paling pedas. Udangnya enak, cuma pedasnya nggak ampun. Ayamnya lembut banget, dagingnya juga totally recommended. Itu namanya Julia. Seberangnya Cafe Romeo. Romeo and Juliet. Dan ini mungkin subjektif banget, cuman kota yang menurut saya paling enak, paling nyaman itu Ljubljana. Suasananya aja enak, santai tapi nggak terlalu santai, rame tapi nggak terlalu rame. Yang paling keren di Riverside-nya ini, sepanjang sungai Ljubljanica. Pas jam makan siang juga enak, terus malam-malam juga buat duduk nongkrong-nongkrong, mantep banget. Kita udah seharian jalan-jalan di Ljubljana. Semoga bisa punya kesempatan jalan-jalan ke sini. Terima kasih udah nonton videonya. Kalau suka silahkan subscribe. Like-nya jangan lupa. Bye.